Sehingga hari ini umat ini karena kehilangan cara pikir bahwa akhlak itu bukan menjadi bagian agama, sehingga akhlak itu dianggap sesuatu yang atau mungkin dianggap yang sekunder dalam agama, sehingga banyak orang yang sholat kehilangan kejujuran, penguasa yang kehilangan belas kasih sayang, orang sukses kehilangan ketawaduan, orang sedekah kehilangan keikhlasan, karena akhlak belum menjadi sebuah pilar agama. Padahal banyak dalil bahwa sebaik apapun ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah tanpa dibarengi dengan hati yang bersih, juga perilaku yang mulia. Hadirin sekalian, kita harus mengubah sekali lagi cara pandang kita bahwa akhlak itu adalah bagian agama yang sangat penting. Ketika seorang memiliki ketawaduan, dia sudah memiliki agama yang mulia. Hari ini Islam hanya dipahami dengan seperangkat fikih saja. Itu kan. Belajar fikih itu, Pak, kalau sudah 3-4 kali dan materinya itu kita pasti bosan. Ya. Tapi kalau belajar akhlak 1000 kali pun kita tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah selesai. Akhlak itu senantiasa butuh motivasi dari kehidupan kita. Butuh motivasi untuk senantiasa istiqomah dalam perilaku yang mulia. Nah, hadirin sekalian, jadi cara pandang kita dalam beragama ini menjadikan akhlak itu sekali lagi belum menjadi komponen agama yang penting. Kalau orang ikhlas, jujur, seolah-olah itu bukan dari agama. Hadirin sekalian, kalau kita mendengar misalnya terlintas babi, ya, betapa jijiknya karena secara syariat sudah diharamkan dalam banyak teks dalil. Tapi kalau dengar korupsi, orang Islam itu belum merasa bahwa itu haram. Ketidakjujuran itu haram. Padahal haramnya korupsi itu bisa jadi lebih haram dibanding babi. Karena babi itu yang rusak hanya satu orang pribadi. Sementara korupsi yang dirusak adalah seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara. Nah, inilah yang jadi masalah karena umat ini belum menjadikan akhlak bahwa itu adalah identik dengan agama. Nah, hadirin sekalian, mari kita perbaiki hati kita, perbaiki perilaku kita yang mulia. Hadirin sekalian, kita hafal surat Humazah? Pasti Bapak ya, semuanya hafal ya surat Humazah, surat Wailul likulli humazatil lumazah. Hafal ya Pak ya, Bu? Cerita apa tuh? Kisah, kontennya apa? Kontennya Allah bercerita tentang neraka Hutomah. Kalla la yumbazanna fil hutomah. Jangan begitu. Bagaimana kalau engkau dimasukkan ke dalam neraka Hutomah? Hutomah itu artinya, Pak, remuk. Kalau dimasukkan ke sana itu remuk. Neraka Hutomah itu dalam Al-Quran digambarkan Hamadrokamal Hutomah. Narullahil muqadah. Apinya sangat luar biasa besar. Ya. Bahasa Sunda nama ngebelak gitu. Allati tattali walal afidah, sangat panas sampai bisa membakar jantung manusia dalam keadaan hidup-hidup. Alaihi muqsadah, pintunya sangat rapat, tidak ada celah untuk berlari, tidak ada celah untuk menghindar. Fi amadi mumaddadah, orang-orang akan diikat di tiang-tiang yang sangat tinggi. Cerita tentang neraka Hutomah. Kemudian siapakah yang akan masuk neraka Hutomah? Allah menggambarkan ada 2 orang. Dan 2 orang ini orang yang kehilangan akhlaknya. Yang pertama, orang yang suka menjatuhkan orang lain. Ialah yang disebut dengan humazah lumazah. Humazah lumazah dalam tafsir Ibnu Katsir, humazah itu bisa jadi ditafsirkan menjatuhkan di depannya. Seperti menghina, mencela, memaki. Sementara lumazah bisa diartikan di belakangnya dengan menggibah, mengumpat, dan lain-lain. Ada lagi tafsir humazah lumazah itu menjatuhkan dengan kata-kata,
Dan lumazah menjatuhkan orang lain dengan perbuatan. Orang yang kehilangan akhlaknya akan dimasukkan neraka hutomah. Dan yang kedua, orang yang kehilangan kedermawanan ialah alladzi jama'a mala wa adada, orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dengan kehilangan kedermawanan. Allah mengatakan, ya, yang merasa bahwa hartanya itu wa yahsabu anna malahu ahlada, seolah-olah hartanya itu akan membuat dia hidupnya lebih abadi dan dia kehilangan kedermawanan. Maka Allah katakan, kalla la yumbazanna fil hutamah. Jangan begitu. Bagaimana kalau kalian nanti dimasukkan ke neraka yang akan meremukkan kalian? Jadi cerita neraka hutamah itu adalah orang yang kehilangan akhlak. Nah, inilah yang harus kita tarik, dan tantangan agama hari ini berbeda dengan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah orang menyembah paganisme, berhala, batu. Hari ini kita tidak temukan. Tantangan hari ini kita kehilangan pemimpin yang jujur, kehilangan orang-orang yang senantiasa belas kasih sayang, kehilangan orang-orang yang senantiasa santun. Anak kita kalau tidak sholat Pak, kita marah. Tapi ketika anak kita berkata kasar yang hari ini sudah terbiasa, kita merasa bahwa itu bukan bagian dari agama. Padahal banyak dalil-dalil, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memberikan gelar yang jelek. Sekarang dari mulut anak-anak kita menyebut nama orang dengan nama binatang. Dan kita merasa itu bukan agama. Ketika kita melihat orang yang sopan, kita merasa bahwa dia itu belum beragama. Kita melihat agama hanya ketika ruku, sujud, diukur dengan nilai-nilai fikih saja. Bukan berarti tidak penting, tetapi kita belum menjadikan akhlak bagian yang belum penting dalam agama ini. Di antara buku-buku akhlak itu Pak yang sangat luar biasa adalah Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang sangat banyak susunannya. Termasuk beliau ahli hadis memberikan syarah Sahih Muslim. Nah, ini kajian diambil dari Kitab Riyadhus Shalihin bab 29, judul aslinya Ta'zimu Hurumatil Muslimin, mengagungkan kehormatan sesama muslim. Mengagungkan kehormatan saudara muslim. Nah, hadirin sekalian, mari kita kaji. Semoga menjadi motivasi kehidupan. Hadirin sekalian. Dalilnya qala Allahu, Allah berfirman, wa may yu'addim hurumatillahi, barang siapa menjunjung hurumatillahi, sesuatu yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairun lahu inda rabbih, maka itu adalah yang lebih baik baginya di sisi Tuhan. Dan yang ayat yang kedua yang akan kita kaji, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang beriman. Ini dua ayat. Hadirin sekalian, menjunjung kehormatan muslim. Judul aslinya Ta'zimu Hurumatil Muslimin, menjunjung kehormatan kaum muslim. Judul ini dari syarahnya Pak ya. Syarahnya, judul ini mengisyaratkan bahwa pal muslimu lahu hakun alal akhihi muslim. Seorang muslim memiliki berbagai kewajiban kepada saudaranya yang muslim. Salah satunya ialah menjunjung kehormatan mereka sesama muslim. Allah berfirman, wa may yu'addim hurumat. Hurumat itu Pak, kita sering istilah dengan haram. Hurumat itu jamak dari kata hurmah atau haram. Apa arti haram Pak? Dalam bahasa Arab Pak, mengenal istilah mustarokah. Mustarokah itu satu kata memiliki beberapa arti. Yang pertama, kata haram itu memiliki bahasa hukum, artinya tidak boleh. Yang dalam bahasa fikihnya disebut mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau diamalkan kita berdosa, kalau ditinggalkan kita dapat pahala. Itu bermakna bahasa fikih. Orang Arab kalau kita nawar belanjaan haram, artinya tidak boleh.
Arti haram yang kedua bahasa akhlak. Artinya suci. Tidak boleh diganggu. Seperti Baitul Haram, rumah suci. Itu bahasa akhlak. Bahasa kerennya Pak, haram itu sakral. Nah, Pak, kalau kita Pak di Masjidil Haram di Madinah, kita baca Quran, Qurannya ditundana karpet, kita dimarahin. Bagi mereka itu sakral, suci, tidak boleh dikotori, tidak boleh tidak dihormati. Nah, jadi haram itu ada dua arti. Yang pertama artinya tidak boleh, yang kedua artinya apa? Sakral, suci, harus dihormati, terhormat, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita kotori. Ka'bah itu Pak haram, terhormat, suci. Tidak ada Pak orang waninya nyarekan Ka'bah, nyiduhan Ka'bah, ngotori di Ka'bah. Nah, dan banyak yang di Islam itu Pak sakral, masjid. Siapa Pak yang berani pakai sepatu masuk ke masjid? Nggak ada Pak ya. Itu kan. Kita mensakralkan masjid. Kalau ada anak kecil Pak ngumpul, kita langsung ambil air, langsung bersihkan. Sakral. Hadirin sekalian. Dulu saya pernah punya teman kuliah Pak ya, kasus dulu Tanjung Priok itu dia cerita itu kan, ayahnya karena di sana. Itu kan, itu cerita awalnya Pak, karena ada tentara masuk ke masjid pakai sepatu, dari sekalian. Mungkin dia non muslim, tidak tahu, berbeda dengan masuk ke gereja ya Pak ya, ke gereja kan boleh pakai sepatu. Nah, saat itu jamaah marah dari sekalian, dipicu. Saat itu kan asalnya seperti itu, karena masjid itu dianggap sakral, dimarahin, dan sambil pertengkaran semakin hebat. Tanjung Priok itu kan tahun berapa itu ya, tahun kasus Tanjung Priok itu tahun mungkin 8 hampir 90-an hari sekalian ya. Nah, banyak korbannya saat itu ya, sedang sensitif-sensitifnya saat itu hari sekalian, antara umat Islam yang dianggap garis keras hadis sekalian. Padahal teorinya asalnya ada tentara yang mungkin non muslim masuk ke masjid, dia tidak tahu bahwa ke masjid itu tidak boleh pakai sepatu. Karena sakral hadis sekalian. Ada bulan haram, itu bulan sakral, tidak boleh ada asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumat lahu qisasun, gitu kan? Bulan haram itu Pak sakral, tidak boleh. Tapi keadilan nomor satu, ketika kita diganggu di bulan haram, kita boleh membalas di bulan haram. Itu asy-syahrul haram bisyahril haram. Tafsirnya seperti itu. Itu kan. Ketika kita diganggu di bulan haram, kan tidak boleh berperang itu. Itu kan. Kita boleh membalas walaupun di bulan haram. Wal hurumat, sesuatu yang sakral, ketika tidak ada keadilan, qisasun, kita boleh membalas walaupun sakral. Pak, yang sakral itu zaman sekarang, dan dalam Islam Pak bukan sekedar masjid, biara, gereja, itu Rasulullah melarang untuk dilakukan peperangan, merusak mereka. Ya, masjid itu, gereja, biara, sawami dalam bahasa Arabnya, itu disakralkan. Rasulullah tidak boleh dianggap, yang oleh mereka dianggap suci, sakral, tidak boleh kita ganggu. Hari ini ditambah Pak, kalau peperangan sakral itu apa? Rumah sakit, tempat sekolah. Ada sekalian. Tapi kalau musuh penjahatnya yang nyumput Pak di rumah sakit, nyumput di tempat lembaga sekolah, kita boleh, gitu kan? Membalasnya. Walaupun itu dianggap sakral, karena ayat selanjutnya, pamani tada minkum misluma, pamani tada minkum pa'tadu bimislima tada alayhum. Kalau kalian diserang, balaslah sesuai dengan serangan mereka, walaupun di tempat yang dianggap sakral. Walaupun di bulan yang dianggap sakral, karena dalam Islam keadilan itu dijunjung nomor satu. Hadirin sekalian, keadilan itu dalam Islam dianggap nomor satu. Nah, jadi makna haram itu artinya yang kedua dalam bahasa akhlak apa? Sakral, sesuatu yang harus dihormati, tidak boleh dikotori. Hadirin sekalian, ya, suci, tidak boleh diganggu. Nah, orang yang menjunjung sesuatu yang sakral menurut Allah, waman yu'addim hurumatillah, orang yang menjunjung disakralkan oleh Allah,
fahuwa khairun lahu inda rabbi. Maka oleh Allah diberi penghargaan sesuatu yang sangat-sangat baik. Nah, hadirin sekalian. Jadi bahasa haram itu artinya apa? Sakral. Artinya terhormat. Tidak boleh diganggu. Itu kan. Bahkan harus dimuliakan. Wah, apa kalau Ka'bahnya sengit ya banyak, wangi luar biasa. Dari mulai pintunya kita sudah menghirup sesuatu yang sangat wangi luar biasa. Begitu dimuliakan yang namanya apa? Baitul Haram. Ketika masuk ke Raudhah ya Pak ya, dianggap hikmat sekali. Nggak ada Pak orangnya berteriak-teriak di sana. Nah, pernah dengar tuh pada berteriak di Masjidil Haram? Atau matakannya dulu kenapa Iran Pak pernah dilarang haji sampai hari ini? Karena mereka demo kasusnya itu. Dulu tahun 2003 Pak ketika saya haji, sama Pak orang Iran juga masuk. Kita berpelukan sama orang-orang Iran. Hadirin sekalian ya, ngobrol, saya pernah nanya. Hadirin sekalian, biasa kasus Iran tidak boleh. Bukan karena faktor Syiahnya Pak, tetapi faktor pernah berdemo di sana di Masjidil Haram. Itu kan tahun berapa itu, sehingga dilarang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini senantiasa dipolitisasi. Kalau politisasi banyak biasanya sokamana mendik gitu kan ya, dengan segala macam. Syiah itu Pak bukan mazhab akidah tapi mazhab politik. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman Ali bin Abi Thalib ada Syiah Ali. Syiah itu artinya pengikut Ali. Ada Syiah Muawiyah, pengikut Muawiyah, lawannya itu. Ada Murji'ah, namanya Syiah itu artinya apa? Pengikut, kelompok, partai ya banyak gitu kan. Dan sejarah itu adalah kuburan para penguasa. Kalau PKI Pandu menang, mungkin sejarah Indonesia bukan seperti ini. Dan saat itu kalah kan Syiah itu. Yang menang itu Muawiyah. Kelompok Ali itu kalah. Maka tidak pernah ada sejarah bagus Pak tentang Syiah itu. Karena yang menang adalah Muawiyah. Hadirin sekalian. Padahal dan kita senantiasa dijejali jeleknya saja. Padahal yang baiknya pasti banyak. Hadirin sekalian. Karena kita dijejali. Umat Islam itu kan seharusnya kata Al-Quran ketika ada berita itu patabayyanu gitu kan. Kita harus apa? Korektif. Kita harus senantiasa tabayyun. Benar tentunya gitu kan. Nah di Syiah itu, di Sunni kan tidak semuanya yang soleh ya banyak. Ayah anu musyrik, nah anu sagarupa. Nah di Syiah itu ada yang buruknya. Dan yang yang jeleknya itu senantiasa ditampilkan tentang mut'ahnya, tentang Karbalanya, tentang menyakiti di tanggal 10 Muharramnya, dan lain-lainnya hadirin sekalian. Hari ini banyak media kan informasi itu tidak bisa dibendung. Dulu mah percaya we banyak gitu kan. Nah, sementara akhlaknya bahwa seorang muslim itu kan la yazlimu, tidak boleh menzalim, wa la yuslimu, tidak boleh pernah membiarkan ada yang muslim lain disakiti gitu kan. Di Palestina Iran sangat peduli. Yang lainnya ternyata ada sekalian banyak yang membiarkan. Di mana akhlak Islam hadirin sekalian? Nah, hadirin sekalian, ketika kita tidak suka kepada satu kelompok, jangan menjadikan kita tidak adil hadirin sekalian. Nukatingan kan salah nawanya banyak gitu kan. Di Sunni pun banyak dan sejarah itu adalah kuburan para penguasa. Sok sejarah Indonesia siapa? Majapahit, Singosari, banyak terus hari ini. Itu teori sejarah Pak. Itu kan. Louis Kascok menulis tentang mengerti sejarah. Sejarah itu adalah kuburan para penguasa. Nah, jadi hadirin sekalian, balik lagi. Kita harus menghormati sesuatu yang disakralkan oleh Islam, oleh Al-Quran. Nah, apa saja yang disakralkan? Waman yu'addim hurumatihi, dan siapa yang mengagungkan sesuatu yang disakralkan oleh Allah, minal amakini, misalnya Pak tempat ya, masjid, apalagi Pak ya, itu kan tempat ya, masjid, apapun yang disakralkan, tempat-tempat yang disakralkan ya. Raudhah, Masjidil Haram, bahkan masjid kita itu kan sakral.
Kita harus menghormati. Temenang gogorowokan di masjid ya, kata Umar bin Khattab ketika ada yang berteriak-teriak di masjid, kamu dari mana? Saya dari Taif. Kata Umar, kalau kamu penduduk sini sudah aku tampar. Tidakkah kamu tahu bahwa di masjid tidak boleh berteriak-teriak? Itu kan. Awiz zaman atau waktu, apa ya? Waktu yang sangat disakralkan. Kita di bulan Ramadan, anu tukang bergibah pun berhenti. Itu kan. Waktu ada bulan haram. Itu kan. Bulan haram itu bulan yang disakralkan, tidak boleh berperang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tapi kita kan tidak pernah merasa sakralnya bulan tersebut karena situasi sudah aman, nyaman. Padahal itu dalam hadis Quran disakralkan bulan haram itu. Apalagi awil ashos. Nah ini Pak, yang manusia itu Pak, manusia muslim itu dalam pandangan Islam sakral. Tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita sakiti. Dalam ajaran Islam itu yang sakral itu Pak, bukan sekedar tempat, bukan sekedar waktu, bukan sekedar benda. Betapa hebatnya Pak sakralnya apa yang namanya Hajar Aswad. Orang sampai berebut mencium, mempertaruhkan keselamatannya, tenaganya ya Pak ya. Begitu sakral. Tapi pribadi muslim Pak, dalam ajaran Islam sakral. Kata siapa? Kata Rasulullah. Waktu Rasulullah SAW haji wada, Rasulullah mengingatkan haji wada itu Pak, haji terakhir Rasulullah usianya mungkin tidak sampai 3 bulan. Haji wada itu tanggal 10, Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita berhitung setelah haji wada itu Pak, 20 hari di bulan Zulqa'dah, di Zulhijjah, Muharram sebulan, Safar sebulan, 2 bulan, 80 hari, tambah Rabiul Awal 12 hari. Rasulullah meninggal. Rasul mengatakan, ingat ini kata-kataku. Apa sampai di sana hal balag tuh. Ingat pesanku ini. Aku sudah sampaikan kepada kalian. Ya apa? Ala inna dima'akum. Ingat darah muslim itu. Wa a'radakum. Nama baik kalian itu. Wa amwalakum. Harta kalian itu haramun. Sakral. Itu kan. Dalam bahasanya Pak, haram. Bukan haram tidak boleh. Bukan haram artinya apa? Dalam bahasa fikih. Haram di sana bahasa akhlak. Ingat kata Rasulullah. Harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram, sakral. Seperti kita mensakralkan Ka'bah, ya, tidak boleh dikotori. Tapi kita belum merasakan kesakralan saudara kita yang muslim lagi. Inilah akhlak. Kenapa? Karena akhlak ini belum merasa menjadi bagian dari agama. Hadirin sekalian, agama tepak diukurku seberapa sering kita baca Quran, seberapa bab kita hafal, seberapa sering kita tahajud, seberapa sering kita belum merembes kepada hati. Hadirin sekalian, itu kan ulama yang paling hebat Pak tentang akhlak itu Imam Ghazali, karya Ihya Ulumuddin. Banyak yang belum membahas caknya. Kenapa? Karena merasa bahwa akhlak itu bukan bagian penting dari agama. Diajar akhlak mah banyak, teorinya kudu panjang-panjang. Dan kita sudah pada tahu, teori ikhlas Bapak tahu? Tahu. Teori tawadu tahu? Tahu. Tapi bukan sekedar teori. Teorinya mungkin cuma 25%. Karena itu hadis akhlak tuh nggak pernah panjang-panjang. La tagdob, jangan emosian. Iyakum wal hasada, jangan jadi pendengki. 25% cukup. Yang 25% lagi Pak, itu motivasi, terus diingatkan. Banyak orang yang lupa. 25% lagi keteladanan, contohnya yang harus ada. 25% lagi adalah pembiasaan. Jadi banyak susah. Diajar akhlak mah teorinya gampang, amalkeun anu susah. Kenapa? Karena tidak sekep dengan teori. Dan itu padahal komponen agama yang sangat penting. Karena Rasul pernah mengatakan inna hiyarokum, manusia terbaik itu adalah ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling baik dalam akhlaknya. Rasulullah SAW makan Rasulullah SAW fahishan wala mutafahisan. Tutur kata Rasulullah tidak pernah kasar. Perilaku Rasulullah SAW tidak pernah kasar, kata para sahabat. Itu hadis Sahih Bukhari.
Dan kita belum menjadikan bahwa itu bagian dari agama. Yang kita lihat itu dari agama itu doa-doanya Rasulullah. Kemudian apalagi ya, tauhidnya. Sekali lagi Pak, tantangan agama di hari ini umat Islam ada kehilangan akhlak yang mulia. Gitu kan? Nah, seperti salah satunya ini Bapak kalau mau lihat di Kitab Riyadhus Shalihin bab 29. Lupa lagi 29, 27, lupa lagi siapa ya. Nah, jadi yang sakral itu adalah al-ashkhas, pribadi muslim. Dalam Islam Pak dianggap sakral berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ingat bahwa harta muslim itu sakral, tidak boleh kita diganggu. Ya menginjam duit teramayar itu kan. Itu sakral, tidak boleh diganggu. Harta seseorang itu kalau kita minjem harus dikembalikan. Dan berapa banyak orang yang Pak berutang tidak pernah bayar. Harta orang itu Pak sakral dalam Islam, haramun kata Rasulullah. Ingat, harta kalian itu haramun. Nah, haram itu dalam arti, sekali lagi ya, haram itu ada dua makna. Satu tadi apa? Tidak boleh, itu haram dalam bahasa fikih. Yang kedua, haram itu bahasa akhlak, artinya apa? Sesuatu yang sangat terhormat. Tidak boleh kita kotori, tidak boleh kita ganggu. Maka kata Rasulullah, harta kalian itu haramun, jangan diganggu. Sekecil apapun. Hadirin sekalian. Kan ada orang barang siapa mengambil tanah orang walaupun satu jengkal, tuwaqahu yaumal qiyamah, nanti akan dikalungkan di hari kiamat. Itu kan, mengambil satu jengkal tanah orang, hadirin sekalian, akan dikalungkan nanti di hari kiamat, hadirin sekalian. Nah, jadi hadirin sekalian, itu kan yang haram itu kan Pak, kalau makanannya ada 3 jenis. Satu, haram, ini bahasa haram fikih tadi apa ya, haram cara mengambil zatnya, dan itu sedikit ya, babi, darah. Ada haram karena memprosesnya, seperti jadi bangkai, jadi sesajen. Dan yang paling banyak haram mendapatkannya, ya, seperti ladang riba, korupsi. Hari ini Pak, tambahnya apa? Gratifikasi. Bedanya suap dan gratifikasi itu kecil. Kalau suap itu Pak, ada orang yang kuat secara ekonomi, kuat nyuap. Ada orang yang kuat secara birokrasi, yang disuap. Dan yang ketiga ada korban. Kalau Bapak misalnya perebut tanah, padahal bukan milik Bapak, dan menang, ada korban. Dia kehilangan hak miliknya. Kalau gratifikasi nggak ada korban. Ya. Hari ini Pak, apa yang tidak ada gratifikasi? Kalau Bapak butuh mengurus sesuatu, surat-surat apapun itu, ya Pak ya, gratifikasi, ya Pak ya, bayar pajak we kadang-kadang hese, ya Pak ya, kudu ditambahan, itu kan? Nah, tuntut gratifikasian Pak di Indonesia ya, ya Pak ya, nyeun SIM 100.000 jadi 1 juta, misalnya Pak ya, itu kan gratifikasi, nggak ada korban sih. Cuma kita yang bisa dapatnya. Kalau begitu kan hese nyapanya. Dan ini kan rusak Pak, sendi-sendi berekonomi itu. Ada sekalian, gratifikasi itu. Gus Dur dulu kan di kudetana teh gara-gara gratifikasi Brunei Gate nyapanya. Dayu mah hadiah di Sultan Brunei. Pertanyaannya, lamun lain presiden dibere moal. Dia itu dikasih hadiah karena dia presiden. Kalau bukan presiden akan dikasih. Jadi seorang pejabat tuh nggak boleh menerima hadiah. Kalau mau menerima hadiah jangan jadi pejabat. Tadi sekalian, gratifikasi namanya. Dulu di lengsernya itu karena kasus Brunei Gate, itu kan kasus gratifikasi, itu kan. Dan diperbesar karena dengan politik sedemikian rupa, tadi sekalian. Digede-gedekan terus, anu kekurangannya terus, nyapanya dina politik masuk dicokelan, gitu kan. Nah politik biasa. Nah, balik lagi ya Pak tentang haram. Jadi ada haram secara bahasa fikih, ada haram bahasa akhlak. Namanya apa? Terhormat, sakral. Nah,
Palladzi yu'addimu hurumatillah, maka yang menjunjung sesuatu yang disakralkan oleh Allah, yang terhormat menurut Allah, bahwa khairun lahu inda rabbi, itu sangat baik menurut Allah. Sebaliknya, waman kana yakrahu, orang yang membenci yang disakralkan, au yasyukku alaihi, orang yang orang yang menolak mensakralkannya, ta'dima hada, mensakralkan hadal makan, tempat misalnya ya, kal haramain, seperti haramain, dua tanah haram, Madinah, Mekah, masalan contohnya, wal masajida, masjid-masjid, awiz zaman, atau waktu, ka asyuril haram, seperti bulan haram, tidak disakralkan, wa ma asbaha dalika, dan lain-lainnya, pal yahmil ala nafsi, siap-siap dia menanggung dosanya. Wa min dalika, begitu juga takdimu ihwanil muslimin, kita menjunjung sakralnya saudara kita seorang muslim ya. Muslim itu Pak, dalam hadis disakralkan oleh Rasulullah ya. Wa tanzilihi manzilatahum, kita harus menempatkan mereka dengan tempat yang mulia. Moal wani Pak urang nyarekan batur, wanita urang nyarekan Ka'bah, moal wani berapa nyarekan batur wani. Anak-anak kita hari ini Pak berkelahi gara-gara Persija elehnya banyak itu di Jakarta Pak, warung Sunda wae-nya nepikeun Kak, banyak yang dilempari adik sekalian, kehilangan kesantunannya. Padahal sakral, tempat orang, harta orang itu dalam Islam itu kan ya gara-gara eleh. Padahal teh al muslimu alal muslimi ikhwatun, muslim dengan muslim itu saudara. Saking fanatik banyak, lamun Persija eleh rek kawin yang domba gitu, sebab itu kan orang ayahnya banyak itu kan di medsos itu kan, mun eleh Persija kawin yang domba orang. Saya mau nikah sama domba sampai ada postingannya itu kan. Sampai sedemikian rupa, kita lupa tentang akhlak. Hadirin sekalian, dan merasa itu bukan bagian agama, akhlak teh diukur. Makanya banyak orang yang salah tetapi maksiatnya jalan, kesantunannya tidak ada. Hadirin sekalian, kata-katanya begitu kotor. Hadirin sekalian, karena belum menjadikan akhlak itu komponen agama. Urang mah ngukur agama teh banyak karek sekedar salawatan, hadiahan, bahkan dengan atribut-atribut anu seperti gamisna banyak, sorban anu panjang gitu kan. Ini yang harus kita perbaiki hadirin sekalian, yang harus kita rubah cara memandang, memahami agama ini gitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak mensakralkan, dan sekali lagi seorang muslim itu kata Rasulullah adalah apa? Sakral. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun, darah kalian, harta kalian, nama balik kalian itu haram, sakral, tidak boleh diganggu. Itu kan suci, sangat terhormat dalam menurut sabda Rasulullah SAW. Nah, baca hadisnya apa ya? An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, nadoro Rasulullah SAW ilal Ka'bah. Rasulullah SAW pernah melihat Ka'bah. Nutup Ka'bah kieu nyapa di pelang. Orang yang mau melihat, baru melihat tuh Ka'bah itu banyak yang menangis. Melihat keagungan Ka'bah. Faqala, Rasul bersabda, marhaban biki, selamat datang wahai Ka'bah, min baitin, rumah yang sangat mulia. Ma'adomaki, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Wa adomaku hurmatiki, betapa sakralnya, betapa besar kesakralanmu wahai Ka'bah. Tetapi wal mu'minu, seorang mukmin, a'domu, lebih besar hormatan kesakralannya indallahi, di sisi Allah, minki, dibanding engkau, kata Rasulullah. Sakralnya seorang muslim itu Pak lebih besar dibanding Ka'bah. Kita tidak berani Pak menghina Ka'bah, tapi mengapa banyak orang yang berani merendahkan, menghina pribadi orang muslim lain? Pada menurut Rasulullah, seorang muslim itu lebih sakral dibanding Ka'bah. Ini Pak menurut Rasulullah ya. Nah, hadirin sekalian, wa innallaha harrama minki wahidatan, Allah mensakralkanmu hanya satu. Apa saja? Tidak boleh berkelahi di sana, tidak boleh ada peperangan di sana, tidak ada boleh kerusuhan di sana Pak. Di Ka'bah itu.
Kalau ada pencuri Pak masuk ke Masjidil Haram, polisi Pak tewani newak cicing mantap kan ditutur-tutur. Karena tidak boleh kerusuhan. Kayak pas keluar kadang ditewak, dah pasti yang keluarnya yang kecaya yang ke zaman. Diem sebenarnya. Kenapa? Sakralnya Baitul Haram itu hanya satu, tidak boleh ada huru-hara, tidak ada boleh kerusuhan, tidak ada boleh pertengkaran. Wa minal mu'mini thalathan, sementara sakralnya seorang muslim itu ada 3, kata Rasulullah. Satu damahu, apa? Darahnya. Tidak boleh Pak orangnya ngegebug atau melukai, memukul. Dia sangat sakral, Pak. Nggak boleh kita ganggu. Gitu kan. Yang kedua maluhu, hartanya sakral, tidak boleh kita rugikan sekecil apapun. Hadirin sekalian ya. Dan banyak dalil-dalilnya. Hadirin sekalian. Ya. Sekecil apapun harta orang itu Pak, nggak boleh kita ganggu. Hadirin sekalian. Nah, kenapa? Karena betapa terhormatnya harta seorang muslim. Banyak dalil-dalilnya hadirin sekalian. Kalau orang mengganggu harta orang lain, ya seperti tadi, sejengkal tanah saja Allah akan gantungkan nanti di lehernya di hari kiamat, hadirin sekalian ya. Nah, dan yang ketiga apa? Wa ayyadunna alaihi donna sau. Martabatnya jangan sampai dikotori dengan berprasangka buruk. Itu kan. Nama baiknya jangan dikotori, jangan sampai kita memiliki prejudis, hadirin sekalian. Ya, hadirin sekalian, siapapun ya, beda martab, beda mazhab, beda organisasi, beda naon ya Pak, kita senantiasa kan prejudis. Prejudis itu Pak, buruk sangka. Ini yang harus kita ubah Pak ya. Itu kan. Mun ngadenge Iran Pak, oh Syiah tersesat gitu nya Pak nya kurang teh kadengenan teh gitu kan. Dalam pikiran kita. Kita senantiasa prejudis. Padahal kan menetapkan satu hukum itu kan harus pasti. Bener tuh itu. Sampai di mana kesesatannya. Itu kan. Ya, di Sunni pun kan tidak satu spektrumnya, banyak. Di Syiah pun tidak satu. Timimi-tinu paling sasar. Jangan menganggap bahwa setiap ideologi itu setiap aliran itu kan wah cina pembantai. Di Sunni banyak Pak pembantai. Yazid bin Muawiyah itu Pak putranya Muawiyah, Marwan bin Hakam itu kan membantai, memenggal kepalanya Husain bin Ali. Jamal Nasser itu kan pembunuh. Diibaratkan itu Pak Bashar Assad namanya Pak. Yang tirani itu Pak bukan agama, tapi apa? Adik sekalian, politik. Ketika sudah dipolitisasi, sudah bahasa hebatnya Pak sudah menjadi ideologi. Pancasila bagus, bagus Pak. Tapi ketika sudah diideologisasi, dulunya banyak pokoknya mah kudu asas tunggal, nulaina temenang gitu ya banyak. Sosialisme itu kan bagus, tapi ketika diideologikan ku Lenin, setiap yang bukan itu musuh gitu ya banyak. Jangan jadi tirani adik sekalian. Nah, hadirin sekalian, jadi kita kehilangan kesantunan. Setiap orang itu Pak, muslim itu adalah saudara. Siapapun orangnya, apapun mazhabnya, kita Pak diadu domba pun. Ningali HTI teh-nya banyak, oh ngadenge HTI teh pokoknya nama lebih rujit dibanding orang Kristen. Padahal mereka sama muslim dan tidak pernah membuat kerusuhan, bugot pemberontak. Pemberontak itu ada syarat, satu bersenjata, itu Pak baru diperangi, ya. Selama pemahaman Pak, cek Rocky Gerung Pak bebas, berpikir itu bukan sebuah kejahatan. Tetapi wah sangat luar biasa, seolah-olah ditumbuhkan untuk saling membenci saudara kita. Banser jeung FPI musuhan apanya, padahal sarua NU nah. Siapa? Ada orang yang senantiasa memecah belah, dan umat Islam kehilangan kesantunan saat itu. Hadirin sekalian, sarua NU FPI jeung Banser perang we apanya gitu, sampai dibubarkeun. Ini karena politisasi, gitu kan. Nah, hadirin sekalian, jadi muslim dengan muslim itu sakral, tilu nu sakral teh. Darahnya, hartanya, nama baiknya. Mereka adalah sakral, gitu kan. Jadi kata haram apa ya? Bukan satu arti.
yang seperti kita pahami. Haram itu seperti arti kenaun temenangannya Pak, tidak boleh. Gitu kan. Arti yang kedua haram itu apa? Sakral. Hadirin sekalian. Suci. Rumah suci, Baitul Haram. Gitu kan. Kota haram, kota suci. Gitu kan. Artinya tidak boleh diganggu. Kabayang mun Israel nyerang Mekah, pasti umat Islam sedunia mau turun. Walaupun misalnya pemerintah Saudi tirani gitu kan, tetap banyak yang dilihat bukan Saudinya, tetapi kota Mekah dan Madinahnya, gitu kan. Itu maka disebut Haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah, adik sekalian. Nah, baik, kita lanjutkan ayat keduanya, ya Pak ya. Tadi ayat pertama apa? Bahwa orang yang menjunjung sesuatu yang disakralkan oleh Allah, dan yang disakral itu bukan sekedar masjid, tempat ibadah, Quran, waktu, tapi yang kita lupa apa yang disakralkan oleh Rasulullah siapa? Saudara muslim kita. Itu adalah apa? Sakral. Itu kan. Ya. Itu hadisnya riwayat Al-Jamaah. Semua kitab meriwayatkan hadis inna amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, martabat nama baik kalian tidak boleh diganggu. Martabat muslim itu, harta muslim, darah muslim, nama baik muslim tidak boleh dicemari dan dikotori. Yang kedua, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, wahfid janaha kalil mu'minin, rendahkanlah dirimu pada orang yang beriman. Kata janah terjemah aslinya apa? Sayap. Ai jelema aya sayapan teu? Tuh nyapanya nu aya sayapan mah naon? Burung. Ini sebuah kata majaz yang sangat indah. Sayap. Adik sekalian. Dan rendahkanlah sayapmu di hadapan orang yang beriman. Ya, ini ngomongin akhlak banyak. Lamun orang pas sombong teh ngarasa orang tidak melanggar agama, tapi lamun teu salat orang merasa melanggar agama. Kenapa? Hati kita hari ini belum terbiasa bahwa akhlak adalah komponen agama. Ketika orang merasa hebat, merasa takabur, kita merasa tidak melanggar agama. Ketika kita tidak ikhlas, kita merasa bahwa kita masih normal-normal dalam beragama, padahal sudah tidak normal. Kenapa? Karena akhlak tidak dianggap penting dalam kehidupan kita. Rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Wal makna ayat yang kedua ini adalah tadallulun lahum. Kita punya kewajiban untuk merendah di hadapan mereka, fil maqali, merendah dalam kata-kata, wal fi'ali, dalam tindakan. Li'annal mu'mina ma'i rahimun, karena mukmin dengan mukmin itu harus penuh belas kasih sayang. Syafiqun bihi, harus welas asih terhadap mukmin lagi. Kama qala ta'ala fi wasfi nabi, sebagaimana firman Allah tentang sifat nabi, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas kepada orang kufur ketika terjadi konflik, tetapi terhadap orang mukmin itu penuh belas kasih sayang. Tidak boleh kita sombong-sombongan, tidak boleh kita tinggi hati, tidak boleh kita merasa hebat terhadap mukmin lagi. Wa fi hadhil ayat, dalam ayat ini dalilun, jadi satu dalil petunjuk ala annal insan, bahwa manusia ma'murun bitawadu, diperintahkan untuk merendah li ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya, wa in kana rafiul manzilah, walaupun dia kedudukannya sangat tinggi. Kama yartapi utairu bijanahihi, seperti burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Ada orang kan bisa terbang dengan sayapnya. Pak Jokowi asalnya tukang mebel, tiba-tiba dia melesat tinggi dengan sayapnya, jadi RI nomor 1. Setinggi apapun dia harus tetap merendah, bisa ngobrol jeung rakyat. Nah, ada orang yang bisa terbang dengan kekayaannya ya Pak ya. Dulu kita tidak punya apa-apa. Sekarang hari ini Pak kita dihargai, dihormati karena mobil kita, tempat tinggal kita. Kita tetap harus bisa ngobrol dengan orang yang du'afa. Dalam ayat Quran ada wahid lahuma janaha kaminadzulli warahmah, rendahkanlah sayapmu di hadapan orang tuamu. Anak napanya, ibu bapaknya mungkin sekolahnya SD, anaknya S2 S3, tapi jangan coba-coba seorang anak, bahasa Sunda mah mulak cangkeng dina punduknya Pak, merasa sombong terhadap orang tuanya. Bapak orang mah jadul,
mak urang mah teu apal naon-naon kampungan. Jangan pernah sayap kita di hadapan orang tua, jangan pernah kita bukakan. Kita harus senantiasa meniadakan sayap kita di hadapan orang tua. Hadirin sekalian, itu bahasanya Pak disebut dengan sayap. Hadirin, janahaka. Tidak boleh menyebut kehebatan kita di hadapan orang tua. Gitu kan? Karena kita misalnya Pak geus 2, geus sekolahna geus S2, S3, sementara orang tua kita cuma SD. Kita harus tetap wahfid janahaka, rendahkanlah sayapmu, prestasimu gitu kan di hadapan orang tua kita. Ya, sayap itu Pak yang membuat kita terbang sehingga kita bisa menggapai sebuah prestasi. Gitu kan. Rendahkanlah prestasi kita. Geus teu kudu diomong-omong ka jelema mukmin menyepanya. Omong ka indung bapa mah tong diomong-omong eta teh prestasi urang teh. Gitu kan. Nah, hadirin sekalian, ya, kita harus senantiasa merendah walaupun kita tinggi kedudukan, seperti kedudukan yang seperti tingginya burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Fa'innahu wa in kana rafi'ul manzilah, walaupun dia punya kedudukan yang tinggi, falyahfid, rendahkanlah janahahu, sayapnya, waliyatadzallal, dan merendahlah, waliyatawaddu, bertawaduklah liihwanihi, kepada saudaranya, waliya'lam, dan ketahuilah anna man tawaddu'a lillah rafa'ahullah, bahwa orang yang merendah karena Allah hidupnya senantiasa mulia. Ini Pak kunci mulia. Ini hadis Pak. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang rendah hati itu hidupnya senantiasa mulia. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, logika kebalikannya, orang yang merasa hebat Allah suka hinakan. Sekali lagi, mafhum mukhalafahnya, orang yang merasa hebat Allah hinakan. Banyak Pak orang yang merasa hebat dengan jabatan kekuasaannya, banyak karunya pan pasahroni genya banyak ngerasa hebat, dia Allah rendahkan, banyak sampai ijazahna ge diposting beunteuna genep punggulnya banyak gitu kan. Ya, ketika orang merasa hebat Allah suka uji dengan apa? Kehilangan kehebatannya. Ada orang yang merasa hebat dengan popularitasnya, banyak artis, kiai atau siapapun ya Pak ya, Allah hilangkan popularitasnya, bahkan popularitasnya bukan baik, malah menjadi negatif. Ajengan kiai ustadz juga banyak ya Pak ya. Itu mungkin Allah uji ketika merasa hebat dengan popularitasnya. Itu Pak sebagai ujian. Banyak orang merasa hebat dengan hartanya, Allah sanggup untuk menghilangkan hartanya. Banyak orang merasa hebat, terhormat dengan keulamaannya, Allah hinakan, justru ulama ustadznya bukan menjadi mulia, jadi hina. Ajangan teh kitu, ustadz teh kitu. Maka merendahlah walaupun terhadap jamaahnya yang memiliki ilmu sedikit. Jangan merasa hebat. Termasuk kesolehan, kita merasa soleh batur tidak soleh, padahal solehnya itu karena hidayah Allah. Banyak orang yang soleh tiba-tiba banyak Allah hinakan dengan satu maksiat dan Allah sebarkan aibnya di mana-mana. Padahal tiap orang banyak dengan Allah tutupan, tapi Allah bukakan aibnya. Ada sekalian, banyak kan kasus kiai ustadz yang bermasalah dengan kasus perempuan dan lain-lainnya. Padahal batur ge loba ngan Allah bukakan. Maka Pak, sekali lagi ini resep mulia. Resep mulia itu. Jadi kalau kita Pak sedang diuji, jangan-jangan ya kita merasa hebat dengan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga Allah uji, Allah hilangkan kehebatan kita. Kalau kita mau tetap mulia, maka merendahlah. Allah akan tetap bikin mulia kita. Mulia hartanya, mulia kedudukannya, mulia kesalehannya, mulia agamanya. Kalau Allah menguji Pak, misalnya harta kita hilang, jabatan kita hilang, kita terpuruk nama baik, popularitas kita. Jangan-jangan Pak, kita harus introspeksi. Masa lalu kita, masa lalu yang kita tidak tawadu dengan Allah yang titipkan buat kita, hadirin sekalian. Sehingga Allah hilangkan agar kita kembali kepada ketawaduan. Hadirin sekalian. Ini hadis Rasulullah Pak. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang merendah itu Allah senantiasa muliakan. Maka kebalikannya, orang yang senantiasa merasa hebat, Allah hinakan, hilangkan yang
kehebatannya tadi, hadirin sekalian. Orang yang merasa hebat dengan paling sehat, Allah uji, Pak. Kesehatannya Allah hilangkan. Orang yang merasa hebat dengan hartanya, Allah hilangkan hartanya. Orang yang merasa hebat dengan wibawanya, Allah hilangkan wibawanya. Orang yang merasa hebat dengan jabatannya, Allah hilangkan kehebatan jabatannya. Dan orang yang merasa hebat dengan ilmu, keagamaannya, kesolehannya, Allah turunkan derajatnya, hadirin sekalian. Itu kan. Semakin hebat iman kita, Pak, semakin Allahnya ahun. Sok naon? Sok diuji. Ainu doraka matara aya jelema apanya doraka tara diuji suganya Pak, sehat wae, wibawa wae. Semakin soleh kita, Pak, sekecil apapun kesolehan kita, Allah senantiasa menegur kita. Duh, dipeuheur itu ya Allah, padahal abdi mah nya gitu kan kasakali salah teh. Sekecil apapun. Tukang doraka mah moal apanya? Tukang maksiat mah moal, tidak ditegur, diistidroj. Terus nyapanya orang yang Allah benci itu, Pak, kehormatannya semakin tinggi, jabatannya semakin hebat, hartanya semakin banyak, seburuk apapun dia. Tapi ketika kita soleh, Pak, sekecil apapun kesalahan, Allah suka uji kita. Apanya? Allah suka uji kita. Ya, kalau kita, Pak, soleh langsung ditegur. Kehormatan kita mungkin turun, harta kita mungkin, Pak, Allah kurangi, jabatan kita mungkin Allah hilangkan, kehebatan kita Allah sudutkan. Maka jadikanlah hadis ini tadi, mantawa doa lillah rofa'ahullah, sebagai acuan hidup kita kalau kita pengen tetap apa? Mulia. Nah, wa in kana aliman, walaupun dia seorang yang berilmu, hadis sekaliannya, berilmu, kiai, ajengan, ulah merasa hebat ingin dilayani, apalagi dengan atribut-atribut sekedar apa sorbana segala rupanya. Justru, Pak, sah Rasulullah itu, Pak, ke para sahabat tidak pernah menyebut, orang di sekeliling jamaah tidak pernah menyebut murid yang harus berada posisinya di bawah. Rasulullah merasa setara, sahabat, bahasa kan sahabat, seolah-olah ada kesetaraan. Nah, au kabiron, atau ketika kita merasa sudah tua, kan usahana pentepannya kita senantiasa arogan. Dulu, Pak, orang tua orang kan gitunya, Pak, tahun 80 80 mah gitu kan, mun aya budaknya gitu teh gitu tong kokolot begog cenah gitunya banyak mun itu kan. Naon, Pak, begog teh? Terang teh, Pak, begog teu terang, Pak. Begog naon, Pak? Anak munding eneng, anak sapi pedet, ari anak bangkong buyur, anak ai begog anak naon? Itu teh, Pak, anak sato, Pak, begog. Itunya tong kolot begog. Kita kan dulu ketika kecil gitunya, Pak, suka disingkirkan lamun kita ngobrol teh. Sekarang mah, Pak, tidak, dengan orang tua ngerti pendidikan. Sekarang kan orang tua itu, Pak, nyaahan, diraih anak teh. Dulu mah ketika kita orang tua dulu, Pak, kurang ngerti tentang pendidikannya, Pak. Lamun anak milu ngomong teh nimbrung teh itu diusir. Diam. Jadi apa? Ketika kita merasa lebih tua, ninggalin usahana pun teh sirah moal tak moal ngaluhuran sirah cenah gitu bahasa natenya banyak. Kita merasa harus lebih dihormati dulu banyak. Sekarang, Pak, budaya itu sangat tiada. Sangat feodal kan dulu mah ya, Pak, ya gitu kan. Sekarang, Pak, si sang kakek sama cucunya sama anak kecil nyaahan ayeuna mah. Dulu mah nya luar biasa. Termasuk, Pak, ajengan kiai nagenya baheula mah kan ngajarna bari paneungeul teh gitu kan, galak gitu kan. Nah, augonian, ataupun dia manusia kaya, fa innahu yanbaghi ayatawadhu, maka dia tetap harus merendah, liman kana mukminan, kepada orang yang beriman, ya, Pak, ya. Wa amma man kana kafiran, sedangkan kepada orang kufur, fainal insan la yajudu lahu ayyahfadhu janahu, dia tidak usah merendahkan sayapnya, lakin yajibu alaihi ayyahdoa, tetapi ada tunduk lil haqqi, kepada kebenaran. Salama benar mah orang menghormati, ya, Pak, ya. Bidakwatihi, dan terus mengajak ila dini, kepada ajaran yang lurus. Wala yastanki anhu wala yastakbiro, dia tidak boleh di hadapannya merendah dan tidak boleh menyombongkan diri. Nah, hadirin sekalian, ini dua ayat, ya, tentang akhlak yang mulia. Agama mengajarkan hal ini. Tetapi sekali lagi,
kita pada dalam pikiran kita, akhlak itu seolah-olah bukan dari agama. Ketika ada orang dermawan, dia merasa kita belum beragama. Ketika ada orang santun tutur katanya, kita merasa bahwa orang itu belum beragama. Kenapa? Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita dahulu. Akhlak itu belum pernah dijadikan ini adalah agama. Padahal akhlak itu adalah komponen agama. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna hiyarakum ahsanukum hulukon. Manusia terbaik adalah, muslim terbaik adalah yang akhlaknya mulia. Yang paling baik akhlak. Hadis terakhir, an Abi Barzah dari Abu Barzah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ya ma'syarul aman amana bilisani. Wahai orang yang beriman hanya sampai lidahnya, walam yabdi imanu ila qalbi, imannya belum tembus sama hatinya, la tu'dul muslimin, janganlah menyakiti orang muslim. Wala tu'ayyiru, janganlah kalian mengumbar kekurangannya, gitu kan. Tu'ayyiru atau menjelek-jelekannya, auratnya, kekurangannya. Wala tattabi auratihim, jangan mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Fa innahu mayyatabi aurata ahil muslim, barang siapa mencari-cari kesalahan, mengungkit-ungkit kekurangan saudara yang muslim, tattaba Allahu lahu auratahu, nanti Allah akan cari-cari kekurangannya. Wa mayyatabi ilahu, barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, yabdohu lahu, Allah akan permalukan dia, walau pijaupi rahlihi, walaupun di dalam kendaraannya, diwirangkan ku Allah akan buat dia malu dengan kekurangannya. Allah perlihatkan kekurangannya di hadapan orang lain. Nah, hadirin sekalian, muslim dengan muslim adalah saudara. Inilah akhlak Islam. Kita harus menyayangi mereka. Menghilangkan kebencian itu adalah akhlak Islam yang mulia. Kita harus menata lagi, hadirin sekalian ya. Jadi agama itu bukan sekedar diukur dengan akidah, syariah, tetapi ada komponen yang ketiga, ialah akhlak kita yang mulia. Nah, sayangnya sekali lagi Pak, pikiran kita hari ini belum menjadikan akhlak sebagai pilar agama, sehingga kita menganggap tidak mementingkan urusan memperbaiki kualitas akhlak kita dalam hidup kita semua. Itu saja kajian pagi-pagi kita. Hadirin sekalian, mudah-mudahan jadi satu pencerahan bagi hidup kita. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.